Action! Minasan konnichiwa, pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Kenko Shindang ya teman-teman. Tapi dalam hal ini kita hanya akan ngebahas spesifik tentang buta warna. Karena udah mulai banyak nih muncul pertanyaan tentang buta warna. Dan kebanyakan masalah buta warna ini yang ditanyakan itu adalah buta warna parsial ya teman-teman. Atau buta warna di warna tertentu saja seperti itu. Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya, Bang, kalau sekiranya gue buta warna parsial nih, apa gue masih bisa tetap bekerja di Jepang? Seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ya ke form Kenko Shindang ya teman-teman ya. Ke form Kenko Shindang teman-teman mungkin sudah ada yang pernah lihat formnya. Nah, bentuknya seperti ini ya, gue lampirkan. Nah, di form Kenko Shindang itu, umumnya pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan inti. Misalnya, darah misalnya, mata, telinga ya, hidung enggak, telinga, terus jantung misalnya seperti itu ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Pemeriksaan standar tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dan segala macam ya teman-teman. Itu form Kenko Shindang yang disediakan oleh pihak imigrasi. Dan tidak ada tentang buta warna di sana ya teman-teman. Tidak ada form buta warna, tidak ada. Tetapi walaupun begitu, buta warna itu termasuk salah satu yang penting ya teman-teman oleh sebagian perusahaan. Kenapa demikian? Karena ada mungkin beberapa job yang tidak memungkinkan teman-teman jika sekiranya teman-teman itu penderita buta warna. Ada waktu gue di LPK, job pemotongan ayam waktu itu tidak memungkinkan untuk buta warna ya teman-teman. Gue nggak tahu alasannya apa, itu waktu itu sensei gue yang bilang. Terus mungkin ketika teman-teman itu bekerja di misalnya di perakitan mesin atau apapun lah itu ya, atau misalnya kabel-kabel, kadang kan kalau misalnya kabel itu memiliki warna yang spesifik ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman itu memiliki buta warna tertentu, mungkin itu akan menyulitkan teman-teman bekerja seperti itu ya. Tetapi pada umumnya, pada dasarnya, buta warna parsial itu tidak akan jadi masalah ya teman-teman di sebagian job, di rata-rata job gitu. Ya mungkin ada perusahaan khusus, perusahaan yang meminta spesifikasi tertentu. Karyawan gue nggak boleh buta warna, karyawan gue harus punya tinggi sekian, harus punya berat badan sekian. Ada ya sebagian perusahaan yang menentukan hal seperti itu. Kenapa? Karena itu menyangkut keamanan teman-teman sendiri seperti itu. Cuma kalau untuk masalah tinggi badan, berat badan, buta warna, dan segala macam, itu jarang sekali dipermasalahkan ya teman-teman. Kenapa gue bisa bilang seperti itu dengan sangat percaya diri seperti ini? Karena gue punya faktanya. Faktanya adalah waktu gue di LPK, dalam satu LPK tentunya ada banyak murid ya teman-teman. Dan dalam banyak murid itu nggak mungkin nggak ada yang buta warna. Pasti ada yang buta warna parsial seperti itu ya. Bukan buta warna total ya teman-teman. Kalau buta warna total mungkin agak sulit juga nih. Waktu itu ada wawancara di bidang pertanian ya teman-teman. Teman gue nggak ikut. Teman gue itu ada yang wawancara di bidang pertanian dalam 13 kah atau misalnya 15 orang, itu ada satu orang yang buta warna, dan itu buta warna parsial ya teman-teman. Dan hal tersebut ternyata tidak jadi masalah. Faktanya, teman gue yang buta warna parsial itu sekarang masih berada di Jepang. Dia sudah selesai magang, sudah lulus magang, sekarang di Tokutei Gino, dan sekarang dia masih bekerja sebagai Tokutei Gino di bidang pertanian. Artinya, di bidang-bidang tertentu untuk buta warna parsial itu tidak ada masalah ya teman-teman, aman seperti itu. Umumnya, yang banyak mempermasalahkan tentang buta warna parsial itu adalah orang-orang yang masuk LPK ya teman-teman. Gue nggak tahu alasannya seperti apa, karena perusahaan sendiri, sebagian perusahaan itu nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Kecuali kalau memang sekiranya perusahaan sendiri yang meminta kalau perusahaan tersebut tidak menerima orang buta warna. Itu wajar ya teman-teman, itu kita bisa terima seperti itu. Tetapi kalau tidak ada syarat spesifik ya buta warna parsial itu tidak ada masalah. Terus juga untuk kacamata pun itu tidak ada masalah ya teman-teman. Teman-teman yang mungkin itu terhalang pergi ke Jepang untuk karena dia menggunakan kacamata, itu juga bisa dibilang omong kosong ya teman-teman. Karena sebagian orang yang kerja di Jepang, bahkan orang Jepang sendiri pun mereka menggunakan kacamata ya teman-teman. Apakah mereka akan khawatir ketika mereka bekerja di pabrik menggunakan
kacamata? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Karena ketika teman-teman bekerja di pabrik misalnya ya, menggunakan kacamata itu jauh lebih baik daripada menggunakan lensa kontak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman menggunakan soft lens ya teman-teman, itu kalau sekiranya jatuh misalnya seperti itu ya, itu mungkin aja masuk ke bahan makanan. Kalau misalnya teman-teman bekerja di pabrik makanan, akan jauh lebih berbahaya ketimbang teman-teman menggunakan kacamata seperti itu. Dan untuk kacamata pun itu juga tidak ada masalah. Baik itu teman-teman kerja di restoran, di hotel, di kaigo, itu juga tidak ada masalah ya teman-teman. Di pabrik pun kalau mungkin pabriknya pabrik mesin itu juga tidak masalah. Ya intinya hal-hal yang mungkin mengganggu kesehatan teman-teman, kalau sekiranya ada solusinya, misalnya teman-teman kelebihan berat badan, ya teman-teman kurangilah berat badan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mata teman-teman rusak, ya pakailah kacamata seperti itu ya teman-teman. Intinya kalau teman-teman dinyatakan siap bekerja oleh dokter ya teman-teman, itu tidak ada masalah dalam kengko sindang seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa menghilangkan kekhawatiran teman-teman tentang masalah buta warna khususnya ya, karena kita kan fokusnya di sini ngebahas tentang buta warna. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin sekiranya ditolak beberapa kali oleh LPK, mending sebaiknya uruslah visa teman-teman atau uruslah job teman-teman secara mandiri ya, kalau menggunakan visa Tukutegino. Nah jadi lebih kurang seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.